Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Rian. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Vika. Hadir. Oke, Rahma. Hadir, Pak. Rian. Hadir. Oke, kayaknya semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mungkin Bapak ingin kalian membayangkan gitu, gimana jadinya jika sebuah perusahaan itu tidak tahu bahwa mereka mempunyai utang yang seberapa gitu, terus punya piutang ke siapa aja. Itu kan pasti akan membuat perusahaan menjadi kacau. Makanya pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang buku pembantu perusahaan dagang terkait piutang dan utang. Nah, ini yang poin-poin yang akan dibahas hari ini, yaitu terkait buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Mungkin sebelum masuk, Bapak mau nanya dulu nih, bagi teman-teman ada yang tahu nggak sih bedanya utang sama piutang? Saya tahu Pak. Boleh? Kalau utang itu kita yang menerima pinjaman, kalau piutang itu kita yang memberikan pinjaman. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk buku pembantu piutang sendiri itu adalah buku yang mencatat rincian piutang dagang secara rinci berdasarkan nama pelanggan dan jumlah piutang pada saldo akun. Nah, buku ini tuh biasanya berisi kartu piutang yang disusun menurut nama debitur dan mencatat seluruh mutasi serta saldo piutang setiap debitur. Selain itu, buku ini juga berfungsi sebagai dasar pembuatan pernyataan piutang atau yang disebut account receivable statement yang dikirim secara berkala kepada masing-masing debitur. Biasanya dikirim setiap akhir periode. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan terkait prosedur dari pencatatan buku pembantu piutang. Yang pertama, sebelum kita membuat pencatatannya, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama ada data dari piutang, biasanya data dari periode sebelumnya, lalu transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Dan kebetulan di sini contohnya di bulan September 2018, dan terakhir kita harus mengetahui penerimaan piutang dari debitur. Jadi transaksi mana saja yang sudah dibayar dan piutang mana saja yang sudah dibayar dari periode sebelumnya. Kalau sudah diketahui tiga hal tersebut, baru kita bisa mengetahui penyusunan buku dari pembantu piutangnya. Nah, di sini untuk yang pertama ada PD Wijaya, di mana dia melakukan kredit sebesar 17 juta, dan sebelumnya dia juga melakukan debit sebanyak 30 juta, dan karena dia melakukan kredit sebanyak 17 juta maka hasil akhir dari akhir periodenya yaitu sebanyak 13 juta. Nah, di sini untuk selanjutnya ada PT Sanjaya Dwi Perkasa, di mana di sini untuk saldo awalnya sebanyak 15 juta, dan di sini sudah dibayarkan pada tanggal September 24 yaitu sebanyak 3.500.000, maka debitnya menjadi 11.500.000. Dan untuk perusahaan terakhir yaitu PT Tunggal Mulia, di mana untuk saldonya dia kosong, dan di September 26 dia membayar sebanyak 4 juta, maka untuk debit kita ada 4 juta. Dan yang terakhir kita menyusun kembali bukunya pada daftar saldo piutang, di mana disusun menjadi seperti ini. Ada 3 perusahaan yaitu PD Wijaya, PT Sanjaya Dwi Perkasa, dan PT Tunggal Mulia dengan total piutang yaitu sebanyak 28.500.000.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian buku pembantu utang. Dimana untuk buku pembantu utang sama piutang itu sebenarnya mirip, cuma bedanya kalau piutang itu mereka yang ngutang ke kita, sedangkan utang itu kita yang ngutang ke mereka gitu. Jadi ini adalah buku yang mencatat rincian utang perusahaan kepada kreditur yang mencakup nama kreditur dan jumlah utangnya. Dimana untuk fungsinya sendiri yaitu serupa dengan buku pembantu piutang, namun fokus pada pencatatan utang. Itu informasi dalam buku ini berasal dari faktur pembelian, faktur pengeluaran kas untuk pembayaran utang, serta nota debit atau kredit sebagai bukti rekor pembelian. Nah, selanjutnya di sini sama seperti sebelumnya, untuk prosedur pencatatan buku pembantu utang kita memerlukan 3 data ini, yaitu ada data utang, terus transaksi yang terjadi, dan penerimaan utang dari debitur. Nah, mungkin karena bentuk formatnya sama, dari anak-anak sekalian ada yang mau maju untuk membuat buku pembantu utangnya? Angkat tangan. Oke, ada hari ini, terus Esti sama Rama. Boleh Esti dulu maju. Oh iya, hari ini boleh maju. Hari ini aduh ya Allah, hari ini nyonyot hari ini. Oke, udah. Oke, mungkin untuk nama perusahaan ini hari ini. Perusahaannya Oke, kita cek apakah jawaban hari ini benar atau salah. betul. Oke, untuk jawaban hari ini betul ya. Kita lanjut ke perusahaan yang kedua. Tadi siapa yang mau? Esti ya? Boleh Esti maju. Pak, yang ini hapus aja. Iya, boleh. Boleh.
Oke, makasih Esti untuk pembantu utang untuk PD Jiwa Muda, bener ya? Dimana untuk total kreditnya di akhir menjadi 3.700.000. Oke, mungkin untuk selanjutnya boleh Ram. Oke, terima kasih Rahma untuk daftar saldo utangnya. Untuk perusahaan Laras Sejati maka ditemukan sebanyak 10 juta, yaitu utang dari PD Usaha, Jiwa, dan Pratama. Nah, untuk tadi teman-teman yang maju dapat hadiah ya dari Bapak, berupa beng-beng. Oke, mungkin selanjutnya karena mungkin kalian udah capek banget nih tentang materinya, lanjut ke ice breaking nih teman-teman. Nah, boleh di scan aja. Nanti buat anak-anak yang ada di leaderboard 5 teratas akan mendapatkan beng-beng 1 dari Bapak. Satu bungkus dong. Melek Pak ruangannya. Pantas sih. Gimana, Mari bisa? Bisa. Jangan lupa loading. Word wall. Bayar wifi makanya. Langsung mulai. Yang udah bisa langsung mulai ya. Aus siapa nih? Wifi siapa nih Aus? Ini pakai nama asli, Pak. Iya dong. Kalau nggak punya nama Aus. Ini gampang banget sih. Bisa, Andra. Pak, udah selesai, Pak. Udah, Pak. Oke, Bapak cek dulu ya di Ya ngelek lagi. Jangan lupa saya belum. Ya, ditunggu. Bos-bos, Pak. 5 besar, Pak.
Iya, iya. Ajaib. Ada empat. Tadi gue. Oh iya. Lu keberapa, Mak? Tadi doang. Gimana? Udah semua? Belum nih, belum. Baru bisa Pak, sabar Pak. Ya masa saya pertama sih kan gak enak Pak. Iya Pak. Pak bentar Pak, saya keluar Pak. Ulang kita ulang. Emang kamu pertama coba deh. Ini saya lihat Pak. Beda-beda kan ya? Enggak. Tahu. Berapa detik? Aduhnya di detiknya. Oke, sambil nunggu yang lain selesai, mungkin Bapak lanjut dulu ya. Iya Pak. Di sini ada kuis untuk tugas di minggu depan, boleh difoto dulu untuk dicatat. Nanti untuk ditulis di buku ya. Nanti dikumpulin di meja Bapak. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Karena tadi sudah dibuka dengan yang baik-baik, maka akan ditutup juga dengan yang baik juga. Untuk ketua kelas, Rian bisa untuk pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas, alangkah baiknya berdoa semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa semuanya di minggu depan dan selesai. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum.